boleh ada, sehingga dirayakan dalam satu syukuran akbar di tempat di mana awal Gereja Pentakosta Indonesia mulai hadir di bumi Indonesia, yaitu di Pulau Dewata, Pulau Bali. Nah, saudara-saudara, berdirinya Gereja Pentakosta Indonesia adalah satu kenyataan bagaimana mujizat Tuhan yang sangat luar biasa terjadi atas gereja ini. Karena saudara-saudara, berawal dari seorang ibu yang mengalami satu pergumulan dari penyakit kanker yang dia derita. Kemudian dia sudah kemana-mana tempat dokter medis untuk supaya bisa menyembuhkan dia, tetapi dia tidak sembuh. Dan puji Tuhan, dia disembuhkan oleh satu pengalaman spiritual dari hamba Tuhan yang mendoakan dia, sehingga sakit penyakit kanker ini yang menggerogoti tubuhnya bisa jatuh dengan sendirinya. Uang yang dia sudah siapkan untuk pengobatan ini, saudara-saudara, pada akhirnya tidak digunakan untuk pengobatan, tapi justru uang inilah yang dijadikan oleh hamba Tuhan yang pada akhirnya dia bisa bersama dengan keluarga datang dari Amerika, kemudian singkat cerita sampai di Pulau Dewata, Pulau Bali, sehingga di tahun yang 1921 di mana dua hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan Cornelis Groesbeck dan Richard van Klaveren, mereka datang di Indonesia dan berdirilah Gereja Pentakosta di Indonesia. Dalam dinamika perkembangan gereja ini yang dari tahun ke tahun mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman dalam organisasi, tetapi sampai pada detik ini GPDI masih tetap eksis dan tetap harus penuh dengan semangat. Kita juga adalah bagian, kita adalah keluarga besar Gereja Pentakosta di Indonesia, merasakan bagaimana api Pentakosta itu terus menyala sampai pada saat ini, dan saya percaya seterusnya api ini tetap menyala. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam program sekali lagi Jemaat GPDI Bethlehem Kota Mobagu, di mana kita hari ini boleh ada di tempat ini. Kita boleh menikmati pesta iman, katakan amin. Haleluya. Di tempat ini kita pesta iman. Bukan sekedar kita datang di tempat ini untuk melihat alam yang bagus. Kita bukan sekedar ingin supaya kita mandi-mandi di pantai, tetapi lebih daripada semuanya adalah kita mau menikmati bagaimana karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara, terutama dalam kita meresponi berkat-berkat yang Dia boleh nyatakan dalam hidup kita. Kita akan memperingati, merayakan Paskah, dan untuk itu saudara-saudara, saya akan mengawali kita semua dalam satu pembacaan firman Allah yang sama-sama kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab, tetapi yang bawa handphone atau Alkitab saudara boleh buka, dan saya akan baca ayat-ayat firman Allah ini. Ada dua ayat yang akan saya baca, Keluaran 12 ayat 14 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 17, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, ada satu penegasan di ayat yang ke-27 berkata, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Puji Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan dalam sikap iman kita kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan,
Tuhan sangat senang. Dan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Tatkala bangsa Israel, mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman ini. Ini adalah satu lawatan Tuhan atas bangsa ini. Saya katakan tadi bahwa ini adalah pesta iman. Di tempat ini kita boleh menikmati bagaimana pesta bersama dengan Tuhan. Bicara tentang pesta iman, berbicara tentang Paskah ini adalah bagaimana bangsa Israel yang terlepas dari penjajahan bangsa Mesir. Bagaimana gereja lepas dari dosa. Bagaimana bebas dari hukuman. Bagaimana kehidupan manusia adalah sebuah kehidupan yang melewati yang namanya kematian. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus ketika dia mati dan bangkit kembali di hari yang ketiga. Dan kita rayakan itu sebagai Paskah, hari kemenangan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan sebetulnya awalnya hendak menghukum dunia ini. Tuhan sebetulnya hendak menghukum seluruh dunia. Karena apa? Karena dosa, karena kesalahan, karena segala kelakuan-kelakuan manusia yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan ada satu perintah yang harus dibuat oleh bangsa ini supaya mereka boleh mengalami kelepasan dari hukuman ini. Dan yang mereka lakukan adalah di ayat yang ke-7 berkata, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Ini satu perintah yang harus mereka lakukan. Karena apa, saudara-saudara? Ada satu hal yang harus diperhatikan, karena di ayatnya yang ke-12 dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini akan terjadi. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan oleh umat pada waktu itu. Mereka harus mentaati apa yang dilakukan atau apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bangsa ini. Ayat 13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ketika penghukuman Allah terjadi atas dosa manusia, tetapi ketika manusia melakukan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka, mereka boleh mengalami kelepasan, mereka boleh mengalami kebebasan, mereka boleh mengalami penebusan. Karena apa? Karena mereka taat tunduk kepada perintah daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, satu kemerdekaan yang mereka boleh alami pada waktu itu, satu kehidupan bebas yang mereka boleh alami pada waktu itu adalah sesuatu yang harus mereka syukuri. Dan mereka harus peringati itu, kata kebenaran firman Allah. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Sampai pada saat ini kita merayakan yang namanya Paskah, hari kemenangan, kebebasan kita sebagai orang yang seharusnya mengalami penghukuman, tetapi kita boleh mengalami kebebasan. Kita boleh mengalami satu kehidupan yang tidak terikat atau tidak diintimidasi oleh dosa yang membuat kita tidak semangat untuk cari Tuhan. Tetapi tatkala kita mengalami kebebasan ini, kita bisa melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam kebebasan kita, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati segala sesuatu yang Tuhan akan percayakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap rumah yang membasuh pintu rumahnya dengan darah anak domba yang tak bercerak, maka di sana tidak ada kematian anak sulung. Di sana terjadi ada harapan masa depan, ada kehidupan yang baru yang akan dialami. Karena apa? Sekali lagi, karena ketaatan terhadap perintah daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika pintu itu dibasuh dengan darah, itu menunjukkan jelas bahwa kepada tujuannya adalah kepada gambaran tentang salib Yesus. Dia yang sudah mati di puncak Golgota,
Dia adalah anak domba Allah yang rela berkorban menjadi tebusan dosa dari dosa umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari gambaran tentang cerita ini, pintu itu bukan lagi sebagai kayu yang dibasuh dengan darah, bukan saudara-saudara, tapi pintu itu berarti hidup dalam pribadi Yesus itu sendiri di dalam hidup saya dan saudara. Saat Tuhan melewati atau saat Tuhan melawat orang Israel pada waktu itu, saat Tuhan melawat kita dalam hari-hari sekarang ini, di sana Tuhan bisa melihat, nampak dalam pribadi kita Yesus yang ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Kalau pribadi kita, orang boleh melihat Yesus ada dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat. Ini tujuan penting dalam kita merayakan Paskah. Bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang namanya sebuah kesaksian hidup dalam hidup saya dan saudara. Inilah saya adalah anak Tuhan. Yesus hidup dalam pribadi saya. Orang boleh melihat benar di dalam hidupnya ada Yesus, dan itu sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Salib itu hanyalah sebuah simbol fisik, tetapi Yesus adalah pesan utama di dalam Paskah itu sendiri. Yesus adalah pesan utama di dalam salib itu sendiri, karena salib tanpa Yesus hanyalah kayu biasa. Amin. Itu hanya kayu biasa. Tetapi pesan utama di salib itu harus kita ingat adalah Yesus sendiri. Sebab saudara-saudara, pintu itu adalah pintu kemurahan. Pintu itu adalah pintu kemurahan, karena kemurahan Tuhan begitu besar dalam hidup saya dan saudara. Dalam Yohanes berkata bahwa Yesus itu adalah pintu. Kita harus masuk lewat pintu itu. Maka itu akan memberi kehidupan bagi setiap anak sulung. Menjadi satu kehidupan terhadap harapan yang besar untuk masa depan kita, masa depan anak cucu kita, masa depan generasi kita. Yang kata firman Allah, generasi kita ini adalah generasi keturunan ilahi. Katakan amin. Haleluya. Betapa bangganya kita kalau generasi kita adalah generasi keturunan ilahi. Haleluya. Bangga sekali saudara-saudara. Mereka dalam spirit yang luar biasa. Mereka adalah generasi yang takut akan Tuhan. Ini menjadi satu harapan besar kita. Generasi kita harus punya tanggung jawab mendidik mereka untuk mereka lebih di dalam Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, tatkala kita mencermati keberadaan hidup manusia di akhir zaman ini, bagaimana manusia yang seharusnya mengalami penghukuman, tetapi puji Tuhan, oleh kasih Allah yang besar, manusia atau kita semua boleh mengalami satu kebebasan. Kita terluput dari hukuman yang mengerikan ini, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pengalaman bangsa ini ketika mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itulah yang merupakan kepercayaan kita terhadap Dia yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu rancangan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup saya dan saudara. Iblis mencoba merampas sukacita itu. Iblis mencoba merampas kemurahan itu, tetapi tidak bisa. Saudara-saudara, kita kenal Ayub. Ketika iblis datang kepada Tuhan, bagaimana iblis mencoba memperkatakan apa yang ada di dalam benaknya. Di dalam Ayub 1 ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara-saudara, iblis tahu bagaimana kualitas hidup dari Ayub. Dia ada di dalam pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita juga sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita mendapat perlindungan Tuhan seperti Ayub yang dipagari oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan sekali lagi, iblis tahu itu, bukan dia tidak tahu. Itu sebabnya kita harus perlengkapi hidup kita. Kita ingat Paskah itu mengingatkan kembali bahwa kasih karunia Allah dengan telah melepaskan kita dari sebetulnya adanya hukuman yang berat,
dan tipuan-tipuan iblis bagi hidup kita manusia. Tetapi kasih Allah atau kasih karunia Allah juga telah memberikan jalan kemurahan itu kepada kita, yaitu di dalam perlindungannya. Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai setiap langkah-langkah hidup kita semua. Jadi saudara, mari saya mau katakan, di dalam rangka kita memperingati Hari Paskah Jemaat GPDI Bethlehem Kota Mulago, ini menjadi pesta iman dalam hidup kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Kita peringati ini sekali lagi adalah pesta iman. Kemarin ada ayat yang sempat kita dengar ketika Bapak Gembala menyampaikan ayat ini di dalam Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, puji Tuhan. Menjadi peringatan akan Tuhan. Jadi Paskah ini adalah pesta iman dalam hidup kita semua. Kita ada di tempat ini karena kita sementara melakukan pesta iman, menikmati pesta iman di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah akan terus membangun spirit kita, semangat kita dalam kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan dalam ikatan kasih kita semua dipersatukan oleh Tuhan di tempat ini untuk memuliakan nama daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali